Di zaman ini, kita hidup dalam realitas yang kita sebut algo modern. Era di mana algoritma bukan hanya mengatur lalu lintas data, tapi juga mengatur cara kita berpikir. Ironisnya, kita percaya bahwa teknologi ini membuat kita lebih bebas, padahal seringkali justru memperbudak kesadaran kita. Pertanyaannya sederhana, ketika hidup kita dipenuhi notifikasi, kapan terakhir kali kita mendengar suara daun yang jatuh? Hari ini, ukuran data spare global sudah mencapai 163 zettabytes, itu 1 triliun gigabyte. Angka ini bukan sekedar statistik, tapi cermin dari banjir informasi yang menggerus kesehatan mental kita. Kita merasa pintar karena akses data tanpa batas, padahal sebenarnya kita sedang tenggelam. Persis seperti kata para psikolog, kondisi ini disebut information overload. Kita tahu banyak, tapi kehilangan kemampuan untuk mengolahnya. Otak penuh, akan tetapi jiwa kosong. Lebih dari 150 tahun yang lalu, seorang filsuf Amerika bernama Henry David Thoreau sudah resah dengan hal serupa. Bedanya, ia hidup di awal masa revolusi industri. Thoreau menulis Walden, sebuah perlawanan halus terhadap obsesi manusia pada teknologi. Ia menyindir, kita membangun telegraf dari Maine ke Texas, padahal mungkin tak ada pesan penting yang perlu disampaikan. Mainan-mainan teknologi itu, katanya, seringkali hanya mengalihkan kita dari hal-hal yang lebih serius. Thoreau kemudian memilih meninggalkan kota. Ia membangun kabin sederhana di tepi danau Walden, menyatu dengan alam, dan menemukan kebebasan yang tadi diberikan oleh mesin. Ia berkata, setiap pagi adalah undangan riang untuk hidup sesederhana dan semurni alam itu sendiri. Bedanya dengan zaman Thoreau, kita kini berhadapan dengan AI, virtual reality, dan algoritma yang lebih rumit dari sekedar telegraf. Namun kegelisahan dasarnya sama. Hidup kita semakin terputus dari alam. Kita lupa bahwa ada pohon yang memberi oksigen, karena sibuk menghitung followers yang memberi validasi. Sains modern membenarkan intuisi Thoreau. Penelitian terbaru menunjukkan, orang yang merasa punya koneksi batin dengan alam, lebih mudah menurunkan stres dan kecemasan saat berada di ruang hijau. Sebaliknya, orang yang ke taman hanya sekedar check-in di Instagram, pulang tetap bakal gelisah. Artinya, yang penting bukan sekedar berada di alam, tapi merasa menjadi bagian dari alam itu sendiri. Thoreau mengajarkan kita, hidup yang penuh bukanlah hidup yang dipenuhi data, melainkan hidup yang terhubung dengan dunia nyata. Maka kalau Anda merasa gelisah, mungkin bukan karena kurang scrolling, tapi karena terlalu jarang mendengar suara burung di pagi hari. Kesehatan mental kita hari ini bukan lagi ditentukan oleh seberapa canggih gawai di tangan, tapi seberapa dalam akar kita menancap di bumi.